Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta, Halo Hong Kong, saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta. saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Di Hong Kong, ya udah pastinya di Hong Kong ya. Gimana Sekar kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Sam gimana kabarnya? Sehat ya? Amin. Agak bindeng Iya, sedikit iya. karena pakai Flu suaranya. ya kayaknya Sam ya. Iya. Atau biasa Padahal pagi-pagi, suara pagi ya. Belum iya betul. bener-bener tenggorokan belum terbuka, hidung belum terbuka ya. Padahal di sana kan masih musim panas ya Sam ya? Waduh, masih musim panas. Masih panas banget ya? Musim panas, musim hujan. Tapi tahun ini di bulan Juli itu record breaking. Apa tuh? Saking Ya. panasnya ya? Hujannya. Oh justru hujannya. Rainfall Mm-mm, in July this year mm-mm. itu melebihi ya nggak rekod-rekod sebelumnya. Oh, tapi di satu sisi juga panas banget gitu. Mm-mm. Oh. Ya mendingan lah kalau hujan lah, ya nggak? Bener-bener. Kena air, terus kalau basah kena air gitu sejuk-sejuk gitu ya. Apalagi masuk ruangan AC jadi dingin jadinya. Karena yang saya tahu, karena saya tahu ya Sam ya, di sana tuh di Hong Kong itu panas banget. Saking panasnya itu orang-orang di sana sampai menciptakan tren minuman baru, yaitu minumannya itu salah satu minuman berkarbonasi yang warna putih ya, kita sebut aja Sprite lah ya, langsung kita sebut aja nggak apa-apa ya. Terus dimasukin teh apa namanya? Teh ini ya, teh apapun gitu ya. Terus kemudian didiamkan selama 1 malam di kulkas, terus besoknya itu diminum dicampur pakai madu atau pakai apa gitu kalau nggak salah ya, ada campuran-campuran lain. Nah itu katanya tuh lagi ngetren katanya di sana di Hong Kong, dan itu sampai ke Indonesia Wah, juga, saking panasnya sampai minum teh yang dicampur sama Sprite itu. Bener nggak tuh Sam? pakainya teh botol. Tehnya kayak teh celup gitu Sam, jadi harus didiemin dulu selama 1 malam di dalam kulkas katanya. Wah, ternyata Tren di sana. Sekar juga lihat videonya ya. Iya, katanya itu dari Hong Kong, apa benar Sam? Karena di sini kan lagi panas, jadi yang di sini juga ngikut-ngikut tren yang ada di sana. Tapi saya sendiri belum coba sih. Saya belum pernah denger tuh. Oh. Tapi saya pernah lihat videonya ya Mm-mm. di YouTube. Ya bilang interesting juga ya. Iya. Jadi fizzy tea, lemon tea. Ya. Iya. Dan kan murah meriah ya jatuhnya ya. Panas-panas kalau dibayangin kayaknya enak juga nih ya. Panas-panas minum soda, ada campuran rasa-rasa tehnya gitu. Jadi nggak cuma Ada manisnya manisnya. aja, tapi ada manis-manisnya gitu. Apa kita coba ya? Karena kalau di Jakarta sendiri masih panasnya tuh panas banget. Tapi akhirnya ada hujan juga sih di minggu-minggu kemarin ini ya. Ada hujan berapa kali itu, ketika turun hujan, bersyukur banget karena sampai saking panasnya itu tuh memang sudah banyak daerah yang kering ya airnya ya. Sama kayak di rumah saya itu kan pakai pompa air gitu ya. Jadi kayaknya pompa terus nggak berhenti-berhenti karena kan otomatis ya mungkin dia mencari-cari air nggak dapet-dapet gitu. Jadinya pompanya jalan terus gitu. Itu yang terjadi sih di Jakarta. Semoga panasnya tuh jangan terlalu panas ya, dan hujannya juga seimbang gitu ya. Di Jakarta tuh gerimis apa hujan? Di Jakarta, Depok sih ya. Kalau hujan kan biasanya Depok. di Depok nih, saya udah mulai ini sih udah nyampe rumah tuh biasanya sebelum maghrib sama setelah maghrib. Lumayan sih hujannya, tapi nggak deras banget, tapi nggak gerimis juga gitu. Sedang lah ya. Iya, ya balik-balik lagi kita ke Hong Kong ya. Sebuah terobosan baru di gerbang perbatasan darat akan segera terwujud ya nggak. Gerbang Huang Kang yang lebih lama dinantikan kehadirannya semakin dekat dengan masa pembukaannya. Baru-baru ini Hong Kong dan Shenzhen telah menandatangani perjanjian
penting yang menjadi landasan bagi sistem baru di gerbang perbatasan ini. Jadi perbatasan ini 24 jam ternyata Sekar. Ya nggak, di mana-mana dulu kan cuma hanya jam 1, jam 2, terus sudah ditutup. Besok paginya jam 6 baru buka lagi gitu ya. Oh, kenapa begitu ya, Sam? Sekarang dibuat 24 jam. Oh. Iya dong, dia nggak mau, orang juga perlu istirahat. Iya. Ya kan? Nah, ternyata 24 jam ini karena disetter ini pakai sistem otomatis. Oh. Ya. Sistem pemeriksaan imigrasi tanpa harus keluar ruangan. Dan lebih menarik lagi, sebagian besar wisatawan tidak perlu mengantri 2 kali. Sistem yang disebut pemeriksaan kolaboratif dan izin bersama ini memungkinkan turis yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan prosedur imigrasi Hong Kong dan daratan Tiongkok hanya dalam satu antrian saja. Ya enggak? Dengan sistem canggih ini, waktu pemeriksaan yang biasanya memakai waktu 30 menit di gerbang Lok Ma Chau Huang Kang yang lama sekarang menjadi hanya 5 menit aja ngantriannya. Oke, jadi lebih cepat Jadi banget ya. hebat sekali ya. Jadi diprioritaskan dengan penggunaan peralatan canggih dan mekanisme berbagi informasi untuk prosedur bea cukai dan karantina kesehatan. Sebuah lompatan besar dalam kenyamanan perjalanan lintas batas, cross border crossing. Ya. Oke. Boleh juga nih ya Jadi- kalau yang mau mencoba lewat ini ya jalur darat gitu ya Sam ya. Iya, jalur darat. Kalau ke Hong Kong, Shenzhen atau ke Huang Kang gitu bisa lewat itu 24 jam, jadi nggak perlu, wah ini gerbangnya udah mau tutup nih, ya nggak? Sekarang 24 jam. Wah, keren ya. Jadi petugasnya juga nggak perlu bergadang-bergadang karena sudah semuanya otomatis gitu ya. Betul. Kita kayak yang orang-orang, kalau orang Hong Kong hanya berdiri aja gitu. Kayak semalam gitu saya balik Hong Kong, berdiri aja. Di foto cek langsung ini. Nggak usah di Jakarta kan kalau harus pakai masukin paspor lah, Iya, terus ya. di-scan lah, ya nggak? Iya. Scan-nya kalau nggak ini, wah, Bener nggak lagi. bisa terbuka pintunya. Sering kebanyakan nggak bisa terbukanya ya. Betul. Di sini Betul. tinggal dicetak di foto, cetrek. Lebih Langsung cepat ya. Oh. Wah, semoga Iya. kedepannya juga kita bisa lekas ini ya, mencontoh juga. Jadi antriannya gak terlalu panjang. Apalagi kalau paspornya ini paspor anak-anak ya. Kan anak-anak itu kan berubahnya kan cepet banget ya mukanya dari ketika dia di paspor sampai ketika dia udah dalam beberapa tahun. Wah, itu sih yang namanya lewat yang elektronik nggak ada yang lolos itu. Harus tetap yang manual semua, termasuk di berbagai negara lainnya. Ya, semoga ada ini ya, semoga ada perkembangan juga dari Indonesia. Dan kalau dari Indonesia sendiri ada cerita menarik juga nih. Jadi Apa? ada kalau suka berenang tapi berenangnya di laut, ada tempat berenang yang mirip akuarium raksasa. Dan ini ada di Pulau Rubiah. Jadi di sana itu seperti snorkeling. Karena selain menyajikan panorama terumbu karang yang cantik, ada juga beragam biota laut seperti belut laut dan juga beragam ikan. Jadi Sabang ini kan memang terkenal juga ya sama wisata bawah lautnya tuh yang cantik banget ya. Dan ternyata di sana tuh kayak rasanya kayak di akuarium karena benar-benar jernih, kemudian banyak ikan-ikannya kayak di SeaWorld gitu misalkan ya, tapi nyemplung ke sana gitu. Tapi selain Sabang, yang juga menarik untuk dikunjungi menurut saya itu adalah Ambon sih Sam. Ambon ya. Ya, Ambon. Walaupun Ada apa di cukup jauh juga gitu perjalanannya tuh, kalau dari Jakarta ke Ambon hampir mirip sama dari Jakarta ke Hong Kong gitu. Tapi saya tetap suka sih sama Ambon karena di sana makanannya tuh ikan-ikannya enak. Kemudian juga kalau bawa oleh-oleh tuh ada minyak kayu putih. Minyak kayu putih di sana tuh khas banget menurut saya. Berbeda ya sama Asli minyak ya? minyak kayu putih yang ada di sini sama di Ambon itu tuh beda banget gitu. Kayaknya kalau sakit perut gitu langsung itu tuh lebih kayak kerasa lebih cepat pulih gitu, sama baunya juga lebih enak hangat gitu. Itu khas banget sih dari Ambon. Kemudian juga karena Ambon itu kan disebut sebagai kota musik dunia ya. Jadi ada banyak nama-nama penyanyi, musisi besar, misalkan
Glenn Fredly almarhum ya. Kemudian juga Utha Likumahua dan masih banyak lagi itu berasal dari Ambon sih. Jadi itulah kenapa ya. Kayaknya kalau ke sana mungkin hampir semua orang bisa nyanyi, jangan-jangan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan hal tersebut. Jadi tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, seperti kita sampaikan ya, kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Roni Lopis, Direktur Ambon Music Office. Karena kita dari kemarin ini berkeliling Indonesia, melihat tempat-tempat indah. Tapi kalau berbicara mengenai Ambon, bukan hanya tempat yang indah, bukan hanya pantainya yang indah-indah, tapi juga di sana dikenal sebagai kota musik dunia. Saya penasaran gak sih, kenapa sih kok dibilang kota musik dunia ya? Langsung saja kita sapa Pak Roni. Apa kabar Pak Roni? Baik, saya baik-baik, Ambon baik juga. Terima kasih sudah mengundang saya. Sama-sama Terima Pak, kasih, terima Pak. kasih. Pak Roni, ini kan kita Ya. terutama masyarakat yang ada di Hong Kong nih, atau Sam juga sendiri. Boleh dijelasin nggak sih Pak, kenapa sih Ambon ini disebut sebagai kota musik dunia dan itu sejak kapan nih Pak? Iya, jadi Ambon itu ditetapkan di UNESCO sebagai kota musik dunia itu tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2019. Nah, sebenarnya ada beberapa analisis yang dipakai yang di dalamnya itu ada sesuatu yang bersifat natural, tapi juga ada yang bersifat metodologi. Maka Ambon ditetapkan sebagai kota musik dunia. Antara lain bahwa Ambon itu selalu disebutkan punya DNA bermusik yang tinggi, kemudian juga intuisi bermusik yang tinggi. Nah, DNA itu selalu berhubungan dengan sel pembawa genetik ya untuk orang Ambon, dan rata-rata turun-temurun itu kualitas bermusik terutama pada konsep vokal itu sangat tinggi sehingga UNESCO melihat wah ini ada sesuatu yang lain. Tadi misalnya kalau kita bicara tentang banyak penyanyi Ambon yang sangat terkenal di Indonesia, itu kita bisa lihat bahwa dari satu aspek saja misalnya mereka rata-rata punya color, punya timbre yang berbeda ya. Kita bisa hitung mulai dari misalnya Bram Titalay sampai dari Bruri, Bob Tutupoli sampai dengan Glenn, Elo yang rata-rata berdarah Ambon itu punya color, punya warna yang berbeda. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang kalau di luar itu harus dipelajari, malah mungkin harus dibentuk itu. Nah, saya pernah ke Elder Conservatorium di Adelaide itu, mereka mencoba menganalisis bagaimana larynx dan pharynx itu dalam pembentukan warna suara. Tapi di Ambon itu rata-rata sudah sangat kuat konsep warna vokal. Nah, itu salah satu. Kemudian yang berikut juga kenapa ditetapkan sebagai kota musik dunia, bahwa Ambon itu ada transformasi dari musik, itu ada transformasi dari sesuatu yang bersifat art ke culture. Karena daily activities kita, karena keseharian Ambon itu selalu terpapar oleh musik. Saya kira itu yang paling penting sehingga UNESCO melihat wah ini sesuatu nih. Memang banyak orang mengatakan bahwa kenapa kota Ambon, bagaimana dengan infrastruktur musik di sana, bagaimana dengan perkembangan dampak ekonomi misalnya ya terhadap kota Ambon. Nah, itu agak berbeda. Jadi akhirnya ada karakter yang kuat yang tadi saya sebutkan itu membuat UNESCO dan internasional menganggap wah ini ada sesuatu yang different, sesuatu yang berbeda di Ambon. Nah, misalnya saja tadi warna suara, tapi pengaruh landscape Ambon yang berada pada konteks ekosistem pulau kecil itu sebenarnya sangat mengaruhi kualitas vokal, kualitas bernyanyi, dan juga termasuk kepada apa yang selalu saya sering sebut sebagai Ambon itu punya middle frequency. Karena dia bermain dari pantai sampai kepada bukit-bukit kecil yang notabene bukan gunung yang tinggi. Jadi rata-rata bernyanyi pada konteks middle frequency. Suara yang mendayu-dayu, suara yang membuat orang bisa terbawa karena punya kualitas vokal yang juga
sangat sentimental dalam tanda kutip, itu membuat Ambon punya kekuatan seperti itu, dan itu semua lahir dari budaya keseharian Ambon yang memang sudah terpapar oleh musik. Kira-kira begitu. Oke, berarti kan Apa silakan Sam. lanjut apakah emangnya penduduk di Ambon itu gimana ya? You born to be a singer gitu atau bagaimana? Iya, 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 iya. Iya, betul. Banyak orang mengatakan ini kan ada pameo bahwa, tapi itu juga tanda kutip ya. Itu sebenarnya saya sebutkan tadi sebagai DNA itu. Oh, Ambon itu kalau lahir bukan menangis tuh, bernyanyi. Bernyanyi. Jadi dia tidak menangis tapi bernyanyi. Tapi itu bisa dibuktikan dengan pendekatan ilmiah itu bahwa rata-rata Ambonese itu, ini analisis ini juga yang kita gunakan ke UNESCO, bahwa dia mulai dari eh, janin sampai dengan kematian itu terpapar oleh musik. Oleh karena itu, analisis yang kami lakukan ke UNESCO itu kita mengatakan bahwa dia punya siklus hidup, circle of life-nya itu betul-betul sangat depend on music, sangat tergantung kepada musik dan sangat dekat dengan musik. Belum lagi misalnya kita bicara tentang skala musik, Ambon itu memang tidak menangis, dia langsung mengeluarkan skala diatonik dalam konteks musik, karena nada do sampai nada si itu dimakan betul oleh dia, karena uh, saya selalu membayangkan bahwa orang tua Ambon itu waktu menggendong baby itu dia akan bernyanyi pada konteks skala diatonik tadi. Nah, kan skala ini ada satu diatonik, kalau di bagian barat itu rata-rata pentatonik ya. Nah, diatonik itu sebenarnya membuat intuisi dia di dalam mendengarkan musik itu ada sesuatu yang berbeda begitu, sehingga karena pendengarannya selalu diatonik, nada itu lengkap, maka itu membentuk pendengaran yang sangat peka terhadap bunyi, saya kira seperti itu. Sehingga banyak orang bertanya, Pak Ron, itu kan di Ambon sekolah musik berapa banyak? Nah, kalau idealnya adalah bahwa mesti ada punya infrastruktur sekolah musik yang banyak atau vokal ya. Malah Ambon waktu masuk UNESCO itu justru UNESCO bilang ini sekolah musik nggak ada, tapi bisa bikin harmoni automatically. Kemudian bernyanyi suara sudah bagus, ini latihan vokal di mana? Nah itu ada sesuatu yang berbeda, dan saya selalu juga mengatakan di beberapa negara ketika ada pertanyaan itu bahwa itu God given, itu Ya, Tuhan God given. kasih. Ya, Oke, tapi Pak Roni sejak ditetapkan sebagai kota musik dunia, kemudian ada program-program apa saja nih Pak yang kemudian untuk semakin menetapkan, kemudian menguatkan untuk di bidang musiknya? iya. Jadi Ambon Music Office yang saya pimpin ini itu ditetapkan oleh pemerintah Kota Ambon untuk mengurus kota musik. Nah, begitu kita masuk pada konteks kota musik, itu kita dengan sendirinya masuk pada sebuah network yang kita sebut sebagai UNESCO Creative Cities Network. Jadi kita otomatis itu langsung terhubung kepada kurang lebih 350 kota kreatif, di mana di dalamnya ada kurang lebih 85 kota musik saja. Jadi di bawah kota-kota kreatif ada kota musik, ada kota literatur, ada craft and folk art, ada desain, ada arsitektur, ada juga sampai dengan gastronomi. Nah, kita masuk pada skala kota musik itu kurang lebih sekarang ada 85. Kemudian saya juga dipercayakan oleh UNESCO itu sebagai regional coordinator untuk Asia Pasifik, sehingga bertanggung jawab juga terhadap kota-kota musik yang ada mulai dari Adelaide sampai juga ke Wuxi. Nah, Wuxi di China ya, itu yang kota yang paling terakhir masuk dalam jajaran UNESCO Creative Cities Network. Nah, mungkin kita berharap bahwa Hong Kong juga bisa menjadi kota musik ya. Musik. Nah, gitu. Iya, kota musik, karena mereka juga punya banyak kekuatan musik di sana tuh. Kan kreativitas itu Hong Kong sangat kuat itu. Ya. Nah, misalnya saja kalau tadi tampilan para penyanyi-penyanyi, saya kira kalau nasional itu
Sekretaris sama Bung Sam udah paham lah bahwa Ambon sekarang lagi mendominasi viral lagu-lagu Oh iya, daerah betul, betul. yang dibawa ke nasional. Tapi kalau internasional itu musisi-musisi dari Ambon sendiri pernah main di Guangzhou, eh, China, kemudian juga kemarin ke Paducah di Amerika, kemudian sering bolak-balik Daegu, Ulsan Jinju, Korea Selatan, lalu pernah main di Metz, Prancis, Darwin, Australia, dan pasti Belanda. Dan terakhir itu kita tampil di Suphanburi, Thailand. Nah itu kota-kota musik, tapi juga ada yang bukan kota musik yang kami mampu melakukan intersepsi ya dengan kota-kota yang bukan kota musik. Misalnya dengan Jinju di Korea Selatan itu kita punya kerjasama mengekspor penyanyi, tapi juga mengajarkan beberapa alat musik tradisional Ambon dibawa ke sana. Kemudian saya juga dipercayakan menjadi steering committee dari Asia Pacific Music Meeting di Ulsan, Korea. Nah itu rata-rata kerjasama kita sangat kuat dan berharap bahwa jejaring itu sangat membantu satu sama lain untuk saling berinteraksi, take and give lewat budaya. Begitu. Oke, seru banget ya Sam ya. Tadi seperti Pak Roni bilang memang kalau di Hong Kong itu kan hampir setiap minggu ya Sam ya. Yang namanya kegiatan-kegiatan musik, festival-festival musik mulai dari jazz segala macam itu tuh banyak banget gitu. Dan memang semoga ke depannya juga bisa terjalin adanya kerjasama dengan Hong Kong ya Pak Roni ya. Ya, betul. Mm-mm. Oke, Pak. Kemudian nih Pak, kalau saya lihat kan memang ya, karena saya sendiri juga pernah ke Hong Kong nih. Tadi Pak Roni bilang kan, ke Hong Kong, ke Ambon ya. Pak Roni tuh bilang memang di sana itu kalau baru lahir langsung nyanyi gitu. Itulah yang mungkin membuat kenapa Sam kalau ke sana itu mungkin dari segi tampilannya kayaknya galak gitu. Tapi karena terpapar musik di Ambon itu justru orangnya manis-manis dan romantis ya, Pak Roni ya. Ya, karena middle frekuensi tadi Karena beda yang frekuensi itu ya. dia keluarkan dari vokalnya, dan itu menurut saya sangat touch each other tuh ketika dia bermain pada frekuensi menengah. Jadi saya coba pelajari bahwa oh iya dia tidak pernah rata-rata itu menyanyi saja pada middle frekuensi, jadi tidak pada high dan low. Nah itu kita bisa buktikan bahwa rata-rata kalau kita masuk ke konteks penyanyi Ambon ya, bisa dibuktikan bahwa rata-rata menyanyi pada konteks lagu populer, lagu pop, lagu yang sentimental ya. Perhatikan saja mulai dari Bruri sampai dengan Glenn, itu semua rata-rata menyanyi sentimental. Dan ada apa sebenarnya dengan frekuensi Ambon? Nah itu yang UNESCO melihat, wah ini sesuatu. Nah bayangkan saja ketika ya kunjungan UNESCO untuk verifikasi di lapangan, itu yang membawa mereka, mendampingi mereka itu ada 10 orang, tiba-tiba 8 sudah bernyanyi. Bernyanyi di tempat restoran yang kita kunjungi itu, 8 orang sudah menyanyi dan mereka menyampaikan, Roni, kamu lihat dari 10 yang bersama-sama dengan saya hari ini, 8 sudah menyanyi bagus. Oleh karena itu kalian sekarang juga bisa jadi kota musik karena 8 orang menyanyi sudah bagus, dan yang berikut warnanya itu berbeda-beda. Nah itu sesuatu sebenarnya di kota Ambon gitu. Oke, Sam penasaran gak nih Sam? Kalau penasaran Pak. bisa. Ini saya musik Ambon ini. Nih Sam harus ke Ambon nih kayaknya nih. Ya. Saya cuma kalau selama ini orang Ambon, ya orang Ambon, tapi pernah dengar belum pernah pergi ke kota Ambon. Ya. Iya. Predominantly di Ambon itu religionnya apa ya? Apakah ada ini? Kaitannya Rata-rata ya. Kristen, ya rata-rata Kristen. Sekarang mungkin hampir 50-50 dengan Muslim gitu ya. Nah kalau bicara agama itu sebenarnya nanti juga ada hubungan dengan musik tadi. Musik ya? Iya, iya. Jadi kan pasti kita tahu bahwa agama Kristen itu sangat kental dengan musik. Nah, akhirnya di kota musik ini kita mencoba berkolaborasi. Nah, saya selalu ingin menyampaikan bahwa kalau bicara melodi, bicara harmoni itu ada di Kristen, di Kristen. Tapi kalau bicara ritmik itu ada di Muslim. Nah, kita coba menggabungkan antara ritmik, melodi, dan harmoni jadi satu. Jadi kolaborasi. Misalnya saja ada rebana, ada hadrat,
yang notabene itu ritmik, kita gabungkan dengan apa? Dengan piano, kita gabungkan dengan gitar, kita gabungkan dengan toto buang. Nah, itu menjadi sesuatu. Oleh karena itu yang kita bawa isu itu ke UNESCO adalah bahwa musik adalah sebuah instrumen perdamaian. Nah, itu yang Instrument of peace. instrument of peace. Oleh karena itu dunia rata-rata mempelajari Ambon sebenarnya dari sisi itu. Oh. Nah, kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan tadi middle frekuensi, ya, saya sempat juga bermain di Jerman segala macam. Nah, misalnya saja untuk bikin harmoni itu ya, orang Jerman harus baca notasi untuk bisa pecah suara. Nah, Ambon itu rata-rata bisa bikin otomatis harmoni. Jadi kalau ada orang, kasarnya ada orang bilang, saya menyanyi suara 1, saya suara 2, suara 3, suara 4, itu bisa dibuat otomatis. Nah, ketika dia buat suara itu otomatis, berarti sebenarnya ada hubungan terhadap pendengaran dia yang mutlak. Mutlak pada frekuensi tertentu. Nah, dia tidak mengerti frekuensi, tapi dia bisa bikin harmoni. Artinya dia tahu bahwa kalau suara 1 frekuensi sekian, suara 2 frekuensinya sekian, berarti suara 3 harus pada frekuensi sekian. Oleh karena itu, sekarang ini kita coba menghubungkan antara kurikulum muatan lokal wajib musik itu terhubung dengan apa yang disebut dengan STEM. Jadi ada unsur sains, teknologi, engineering, art, matematik itu dihubungkan dengan musik tradisional. Sehingga dari ukulele saja, ya, itu bisa dipelajari unsur fisikanya, biologinya. Malah saya sempat buat sekarang itu apa yang disebut dengan hutan musik. Jadi musik juga dihubungkan dengan lingkungan. Contoh yang paling mudah adalah bayangkan kalau bahan baku, raw material dari alat musik itu kayu. Nah, kalau kayu pohon yang menjadi bahan baku itu hilang, maka sebenarnya musik juga bisa hilang, budaya hilang. Tapi yang paling parah adalah juga lingkungan akan sangat terdampak tuh apabila ada penebangan pohon pada jenis bahan baku dari musik yang kita pakai untuk pembuatan ukulele, pembuatan tifa, segala macam dayanya. Dalam konteks internasional itu yang disebut dengan bagaimana mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, pendekatannya adalah pendekatan lingkungan. Oleh karena itu, kami mengeluarkan dari Ambon Music Office itu suatu program inovasi yang dipelajari juga di luar, yang namanya Sound of Green. Jadi hubungan antara sound itu representasi dari musik, kemudian green itu representasi dari lingkungan. Nah, dua ini kalau kita gabungkan, punya multiplier effect terhadap banyak hal. Kira-kira begitu. Pariwisata bisa, ekonomi kreatif bisa, sampai juga kepada menjaga lingkungan dan kesetaraan. Malah sekarang juga kita mau coba itu masuk ke rumah-rumah sakit untuk terapi musik di sana. Oke, jadi ternyata dari musik itu bisa kemana-mana ya Sam ya. Dan itulah kenapa saya jadi ngerti nih kenapa Ambon ditetapkan sebagai kota musik dunia. Ini saya langsung mendengar pembicaraan ini nih saya langsung paham karena langsung ada dalam kehidupan masyarakatnya. Jadi kalau Sam nanti mungkin ke sana dalam beberapa waktu mungkin bisa nyanyi juga kayaknya nih Sam ya. Saya lebih senang dengar nyanyi. Karena kalau saya juga nggak bisa nyanyi, tapi mungkin kita bisa coba buktikan ya Sam ya. Kapan-kapan kita ke Ambon dan langsung bisa nyanyi lah minimal, nggak usah langsung pinter banget gitu ya. Saya bikin penyambutan khusus. Wih. Kalau saya sama sekretari Kak Ambon Akapela nih, bikin akapela penyambutan nih ya. akapela. Oke Pak Lanjut, Roni, lanjut. senang banget kita Ya. bisa ngobrol-ngobrol, tapi mungkin karena waktunya terbatas ya Sam ya. Mungkin kita bisa suatu saat ngobrol langsung di Ambon ya Sam ya. Iya, senang sekali. Saya penasaran ya, mungkin selain untuk turis, untuk orang-orang dari Hong Kong, turis Hong Kong kalau yang ke sana itu gimana itu? Apa pengunjungnya yang banyak dari ke Ambon itu dari dari mana ya, Pak? Banyak kan apa Untuk dari internasionalnya ya. Australia? Oh, oke. Memang banyak itu di data kami itu banyak dari Belanda ya, banyak dari Belanda karena tadi ada hubungan kekerabatan segala macam. Tapi usul saya kalau Hong Kong mau ke Ambon itu sebaiknya di antara tanggal 29 sampai 31 Oktober karena pada saat itu ada event yang namanya Amboina International Music Festival
dan forum. Jadi Oktober. Jadi banyak pendatang di situ. Nah, biasanya itu Korea Selatan sangat banyak datang di Ambon, kemudian Thailand, kemudian Australia dan Belanda itu sudah pasti datang. Nah, itu di bulan Oktober itu. Dari China kurang ya, kurang. Saya kira banyak. Dari China banyak ya, banyak. Malah saya dalam hubungan dengan saya kan kemarin juga menilai salah satu kota di China, yaitu kota Wuxi. Nah, jadi Wuxi, ya. Jadi sebelum dia masuk ke UNESCO, saya salah satu penilai. Jadi kemarin saya menilai Wuxi di China, kemudian juga Bydgoszcz di Polandia. Nah, karena juga udah masuk jadi penilai UNESCO untuk kota-kota kreatif dunia. Nah, salah satu itu Wuxi. Nah, kalau kunjungan China saya kira sangat banyak di Ambon. Mantap. Keren-keren ya. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Roni atas cerita-ceritanya. Nanti semoga semakin sukses Ambon, kota musik dunia, semakin banyak yang datang ya, terutama dari Hong Kong, dan semakin ada kerjasama ke depannya ya, Sam ya. Iya, saya tunggu kerjasamanya. Terima kasih Voice of Indonesia, Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Semoga saya bisa mengunjungi Ambon nih. Amin. Ya. Langsung tertarik kan Sam ya sama Ambon nih. Oke, terima kasih Pak Roni. Salam sehat. Bye-bye. Ya. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Menarik ternyata ya ke Ambon ya, karena saya udah pernah ke sana. Saya sih termasuk kota yang saya rekomendasikan. Apalagi saya harus nyobain makan rujak di pinggir pantai Natsepa. Wah, itu sih menurut saya asik banget sih. Ya, teman-teman semua yang di Hong Kong ya nggak, wajib kuji ya, employer atau tourists from Hong Kong citizen, they should try and visit Ambon. City of music. Yeah, and it's very beautiful Ambon. Iya. Ulai. Ambon juga enak. Makannya juga enak. Makanannya juga enak. Oke. Ini bentar lagi nih saya bisa belajar bahasa Kantonis nih lama-lama nih. Masih dari Hong Kong ya nggak? Bagi para pencinta sejarah dan peradaban kuno, ada kabar penting ya, ada pameran spesial Ancient Egypt Unveil atau mengungkap Mesir kuno di Museum Istana Hong Kong yang akan segera berakhir di bulan Agustus. Ya, ini pameran ini telah menarik lebih dari hampir 600.000 pengunjung. Ini akan ditutup pada tanggal 31 Agustus mendatang. Ini adalah pameran terbesar dan terpenting tentang peradaban Mesir kuno di Hong Kong dalam beberapa tahun terakhir, yang memamerkan hampir 5.000 tahun sejarah dengan koleksi harta karun dari Mesir. Ya enggak? Jadi cepat-cepat semua ya teman-teman semua, kalau yang mau mau lihat ya mengenai Egypt kenapa mami lagi ya. Iya, mami lagi. Mami lagi, kemudian ada juga kayak semacam apa ya, coba saya ingat-ingat ya, kayak keramik-keramik peninggalan seperti itu pasti ada, terus juga benda-benda pemujaan seperti itu sih yang keingatan di saya tuh. Apalagi di dalam ya pasti unggulannya ya si mami-mami itu, kemudian pakaian-pakaian dari raja-raja dan ratu-ratu di masa itu gitu. Jadi menurut saya datanglah daripada jauh-jauh ya ke Egyptnya ya. Betul ya, dan ini pengunjung kalau yang seneng ya sejarah ya bisa mengunjungi di M+. Dan saya juga mau di Hong Kong Palace Museum ya, yang tempat untuk bisa ngelihat mami-mami itu ya. Iya.
Hong Kong Oke. Palace Museum. Ya. Oh iya, sebelumnya juga karena ini kan tepat banget momennya hari ulang tahun Republik Indonesia besok. Karena hari ini walaupun masih besok ya. Merdeka. Iya, tapi mau mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia, nggak apa-apa duluan ya. Dan mungkin yang mbak-mbak masih nanti ya, minggu depan pasti yang ikutan lomba-lombanya atau upacaranya, bukan hari ini tapi pasti nanti ya. Jadi yang udah mau siap-siap, mungkin Sam udah siap baju 17 Agustusannya merah putih segala macam ya. Merah putih. Nanti kita Pokoknya akan merdeka ya dah. Iya, pokoknya nanti episode Udah 81 tahun ya. 81 tahun loh. Waduh. Tapi untuk episode kita nanti cerita-cerita bagaimana keseruannya masih di minggu depan ya. Jadi tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.